Iya, selamat pagi, siang, sore, malam. Biasanya sih uploadnya ini sore. Buat lo semua sodok yang sudah hadir lagi, makasih buat lo yang sudah nonton video ini. Kali ini kita kembali lagi ditanya Dogma episode terbaru. Membahas tentang apa? Tentang puasa di kala pandemi. Tanya Dogma. Jadi agak sedikit spesial nih sodok semua buat teman-teman sodok ataupun yang belum sodok ataupun yang masih bingung sodok apaan? Sodok itu adalah sobat dogma. Jadi kenapa buat yang masih bingung apa sih Tanya Dogma itu gitu. Tanya Dogma itu adalah sebuah konten ngobrol-ngobrol dengan seorang dokter yang nanti itu akan gue hadirkan. Selain juga dokternya akan ada bintang tamu tiap episode. Nah, bintang tamu kali ini adalah seorang konten kreator, seorang juga musisi reggae yang pasti dia di skena reggae Indonesia tuh wow udah pada kenal semua. Ada Del Uye, nanti kita langsung ngobrol-ngobrol. Nah, sekarang gue akan langsung invite dulu Dogma alias Dokter Tama, sang empunya konten ini. Asik, walaupun ini di channel gue, tapi yang punya ilmu segala macam adalah beliau, si Dogma ini, Dokter Tama. Nah, kita langsung manggilkan Dokter Tama. Mana Dokter Tama datang tak dijemput, pulang balik sendiri. Yoi. Ya, Apa kabar Tam? sehat. Gimana Reno kabarnya? Sehat. Seminggu kita tidak bertemu, rasanya seperti 7 hari ya. Ya, Luar betul. biasa. Matematikanya jadinya. Tumben hari ini ada yang sedikit berbeda dari Tama, tidak memakai baju merah tapi baju hitam. Iya, betul. Iya. Karena yang merah kan sudah dipakai 2 kali. Kemarin Oh, ditegur iya. sama Reno. Sudah balik merah lagi. Oke, sekarang kita ganti yang hitam. Minggu depan baru merah lagi. Nggak Betul, apa-apa. boleh, nggak apa-apa. Iya. Sebenarnya bajuku juga kalau hitam tuh sebenarnya baju hitamnya banyak, cuman kelihatan nggak Betul. ganti aja. Iya ya, sama ya. Bajuku juga kebanyakan hitam gitu. Iya, hitam Warnanya semua. netral. Tapi yang dipakai cuma sebenarnya yang itu lagi, nggak dicuci-cuci. Males Tam, ya. ini spesial nih Tam, karena kita lagi di bulan puasa dan juga mungkin ini adalah bulan puasa kedua di kala pandemi, ya nggak sih? Tahun lalu kan udah ada pandemi tapi masih awal-awal ya. Nah, sekarang ini bulan puasa di kala pandemi yang kedua nih. Gue ada sedikit mitos ya nggak sih, bener nggak sih kalau sebenarnya kalau kita sahur pakai makanan yang sangat mengenyangkan, laparnya lebih cepat, bener nggak kalau secara klinis? Wah, itu sebetulnya pertama-tama saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman Betul, sodok selamat semua makan. yang Sodok semua merayakan menjalankan yang beragama toh. yang muslim menjalankan ibadah puasa. Iya. Ya, oke. Sebetulnya iya sih, boleh dibilang itu nggak sebetulnya benar ya. Jadi sebetulnya masalah terlalu mengenyangkan atau tidak itu relatif gitu. Yang penting memang sebetulnya karena teman-teman yang berpuasa itu berarti akan kira-kira ada waktu sekitar 12 jam sampai 14 jam ya untuk tidak mengkonsumsi makan minum, maka sebetulnya yang perlu diatur adalah gizinya, asupan gizinya itu harus dihitung. Saat sahur itu bagaimana dan saat berbuka itu bagaimana. Kemudian cairan, nah itu juga yang penting ya. Jadi sebetulnya bukan semata-mata porsi. Kalau porsi terlalu banyak malah dikhawatirkan bisa muntah dan sebagainya karena tidak terbiasa. Tapi sebetulnya penting asupannya. Seperti kemarin mungkin lebih kurang seperti di video sebelumnya ya, yang tentang gizi itu ya, bahwa ya kalau kita makan itu kira-kira sekitar 40 sampai 50 karbohidratnya sekitar 40%, kemudian lemaknya 20%, proteinnya 20 sampai 25%, kemudian ada sayur-sayuran gitu, serat dan vitamin. Nah, itu penting kira-kira seperti itulah gitu ya kalau hitungannya. Dan mungkin sodok bingung gimana cara kita ke tempat makan yang ada semua lengkap ya, karbohidrat, ada lemak, ada udah nggak usah pusing ke warteg, tapi pesannya karbohidrat 40%, lemak berapa persen gitu, biar dia yang ngatur gitu ya. Kan bisa ngatur ya. Nasinya misalnya kadang kan bisa ngambil sendiri, tapi kalau pas pandemi gini kadang-kadang di warteg atau di Ramesan, kalau di sini, kalau di sana di Jakarta nyebutnya warteg ya, kalau di Jogja nyebutnya Ramesan.
itu kan nasinya diambilin sekarang biasanya, ya itu minta diatur aja segini, kurangin atau ditambah sesuai dengan keperluannya. Jadi kita sendiri yang ngatur lah ya. Dan yang penting minum sebetulnya cairan ya. 2 liter sehari itu tetap. Jadi kalau bisa pagi saat sahur sebelum imsak ya, sebelum harus mulai berpuasa, kira-kira sudah harus masuk 750 sampai 1000 cc. Sebelum berpuasa itu ya. Kalau misalnya sebelum sahur itu sempat tidur, siapa tahu begadang ya. Siapa tahu kan begadang. Mungkin sodok-sodok ada yang begadang gitu ya. Sempat bangun tidur itu minum dulu sekitar 1 gelas ya, 250 cc. Terus sembari makan 250 cc lagi, kemudian sebelum ditutup sahurnya itu kira-kira 250 sampai 500 cc. Udah itu jadi 1 liter, setengah kebutuhan sehari sudah masuk dulu. Lebih kurang seperti itu. Nanti saat buka itu pertama langsung 1 gelas dulu 250 cc. Kemudian habis itu makan juga harus berhati-hati, nggak boleh terlalu banyak dulu. Betul. Karena nanti takutnya kaget gitu istilahnya ya. Betul. Terus sambil makan itu bisa tambah 250 cc lagi. Habis itu terawih kan, habis terawih sampai tidur itu kalau bisa minum 500 sampai 1000 cc gitu. Jadi asupan kita 2000 sampai 1000 cc sampai 2500 cc per hari tidak kekurangan gitu. Mantap. Dan juga ngomongin soal asupan, ini asupan kita tidak lengkap tanya Dok kalau tanpa bintang tamu Makanya gue kali ini menghadirkan. Kita hadirkan, ini adalah kita panggilkan Delu, Uye, ceket, anak reggae nih. Uye. Layarnya kebolak. Kebolak. Iya. Kebolak. Di gua kebolak. Bener. Nah. Landscape. Iya, landscape aja. Tuh. Nah, ini dia. Delu, selamat bergabung di Tanya Dogma. Terima kasih. Oke. Aduh, ini pas kita syuting lagi beres terawih ya, terlihat glowing ya mukanya ya, luar biasa. Bersinar. Gimana kabar Delu? Alhamdulillah baik, Reno. Syukurlah. Sama Dokter Rama juga. Dokter Tama. Ya, salam kenal juga. Jadi, Del, ini gue ceritain sedikit ya. Tama ini adalah dulu teman sekelas gue waktu SMA. Dia ini adalah salah satu manusia terpintar di SMA gue. Wah. Gue selalu nyontek dia. Mulai berlebihan. Iya, gue selalu nyontek dia. Del. Terlihat kan sekian tahun kemudian hasilnya seperti apa. Tama jadi apa, gue jadi apa. Iya, jadi kita lagi ngomongin puasa yang satu masuk RS, yang satu masuk LP ya. Nah, itu dia beda. Singkatannya sama-sama dua huruf ya. 2 huruf ya. Anjir, gokil. Aduh, tapi ini kita berhubung lagi di masa bulan puasa nih, Del. Lu kan juga menjalankan ibadah puasa nih. Kira-kira lebih berat nggak sih Del selama pandemi ini puasanya lebih berasa gimana gitu dibandingin sebelum berarti 2019 kan 2019 belum ada COVID. Yeah. Bedanya itu kayak banyak momen puasa yang kayak ngabuburit ataupun sahur biasanya pada keluar pada ngumpul terus ngabuburit tuh semua pada yang keluar di jalanan banyak gitu. Sekarang tuh yang mungkin karena pandemik jadi yang orang tuh ada yang takut, ada yang udah mulai karena udah 1 tahun lebih kan, jadi ada yang mulai berani bodo amat, yang nggak care lagi tentang itu juga ada gitu. Jadi gue tuh harus mau gimana ya? Jadi ya udahlah gue ngejalanin puasa dengan ya nyamannya gue aja lah gitu. Lagi mau keluar ya gue keluar, nggak masalah gitu aja sebenarnya kalau yang gue rasain bedanya gitu di masa pandemi ini. Nah tapi kalau lu biasanya sahur atau sahur lah terutama itu biasanya beli di luar atau masak sendiri? Kalau seringnya sih beli di luar. Puasa pertama masak sendiri karena biasanya mau itu kan masakan gitu kan. Biarpun udah 1 tahun lebih gue nggak ketemu sama istri, jadi ya semenjak pandemi gitu. Jadi kan dia orang Australia, jadi nggak semenjak pandemi nggak bisa balik ke Indonesia. Ya tapi kan biasanya tradisi kalau puasa itu kan hari pertama tuh suka masak apa segala macam. Jadi hari pertama gue masak, hari berikutnya ya udah belilah gitu. Beli lagi. Iya. Atau kayak
pesan online aja lah. Iya, tapi puasa kali ini sahurnya lebih agak-agak enak ya, maksudnya udah lebih agak banyak yang buka dibanding tahun lalu ya. Iya, betul. Iya. Kalau tahun lalu kan masih yang orang tuh takutnya tuh berlebihan gitu. Nah, kalau sekarang udah mulai yang ya udahlah, kan karena kan udah mulai banyak yang vaksin segala macam, mungkin kayak rasa takutnya tuh udah mulai menurun kayak gitu. Iya, yang penting sih ini ya Tam ya, yang penting masker tetap nggak boleh lepas ya Tam ya. Ya betul, ya sebetulnya setuju sih, nggak ada bedanya sebetulnya puasa itu kalau pada masa pandemi ini tipsnya sebetulnya tidak jauh beda dengan puasa pada hari-hari biasanya sebelum pandemi. Cuman yang jelas prokesnya di sini yang perlu dijaga, masih perlu dijaga. Teman-teman yang berjualan makanan untuk sahur maupun untuk buka puasa itu juga sebetulnya nggak ada masalah sih ya. Kita beli makanan di luar untuk jajan lah istilahnya, beli makan di luar untuk sahur maupun buka ya. Selama ya teman-teman yang berjualan juga konsekuen dong, prokesnya baik. Kan kalau prokesnya baik otomatis makannya juga sehat, tidak membazir. Aja sih sebetulnya kalau semua patuh prokes aman gitu. Kalau aman tidak ada ketakutan kan jualan laku gitu ya, ekonomi lancar. Itu aja dengan prokes yang baik itu sebetulnya menguntungkan semua orang gitu. Jadi juga nggak ketakutan kan pembelinya yang mau beli ke sana gitu. Iya benar banget. Dan kalau ini deh berhubung gue kan nggak menjalankan puasa nih Del. Gue juga mau nanya nih, sebenarnya dari menjalankan puasa itu yang paling berat itu nahan aus ya, bener ya? Iya, karena orang lebih mudah lebih bisa menahan haus daripada menahan rasa lapar. Atau kalau misalnya gue minum banyak nih, kayak hanya waktu gue diet, kayak ini lapar sama haus tuh kayaknya beda-beda tipis gitu ketika gue minum. Ternyata kenyang kok dengan minum kayak gitu. Iya. Gitu. Tapi Tam kalau gue nanya nih, kalau kita kan ada yang semakin mepet ke jam imsak tuh orang semakin ngerasa kayak wah biar kenyangnya makin lama nih. Efeknya ngefek nggak sih Tam sebenarnya? Seberapa deket gitu ya. Kalau deketnya itu 15 menit sama 5 menit nggak pengaruh gitu. Tapi kalau deketnya 15 menit sama 3 jam ya pengaruh gitu. Oh iya. Justru takutnya gini, kalau betul kan? Karena kan itu terkait dengan waktu pengosongan lambung ya. Lambung itu kan pengosongannya sekitar 3 sampai 4 jam. Kalau kita cuma 10 menit, 15 menit, justru mungkin jangan terlalu mepet ya, karena terlalu mepet nanti dengar imsaknya itu duduk atau dengar azannya kaget, keburu-buru tersedak dan sebagainya malah berefek buruk. Memang sebaiknya diberi jeda ya sekitar 15 menit gitu sebelum jamnya. Kan sebetulnya enaknya kan kita bisa memperkirakan jamnya tuh jam berapa kira-kira akan harus selesai akan imsak kan gitu. Nah, itu sisa waktu itu digunakan untuk minum air, segitu aja sebetulnya. Seperti yang tadi kita sampaikan kan, sebelum pada saat sahur sebelum imsak itu kira-kira 750 cc sampai 1 liter itu sudah diminum dari bangun kita sampai itu. Jadi berarti 3 gelas sampai 4 gelas ya sebelum 3 sampai 4 gelas. Oh, betul. Tergantung orangnya sih sebetulnya. Kalau orangnya kurus kecil gitu ya mungkin 3 gelas ya, 750 cc. Tapi kalau yang segede-gede aku gini ya kira-kira 1 liter kali. 1 liter 250 gitu juga nggak apa-apa gitu. Karena kebutuhan cairan pasti lebih banyak. Beda-beda. Iya, betul. Kalau 1 gelas tuh berapa sloki sama dengan? Ini tergantung, Bos. Slokimu 3 CL apa 5 CL gitu kan. Oh iya, yang pendek apa yang agak tinggi ya? Iya, kalau satu. Dan lu mungkin ada pertanyaan. Enggak, Gen. Silakan. Iya, Dok, mau nanya gini. Kayak di bulan puasa itu momen bagus buat diet gak sih? Karena kan emang lagi pengen ngurusin badan nih. Kemarin sebelum puasa tuh justru malah nge-treatment kayak ngejalanin diet gitu. Pas puasa mikirnya kayaknya makan sama pola makan jadi teratur nih ketika puasa. Tapi justru malah sebaliknya. Kok pas puasa malah yang timbangan tuh malah naik gitu, Dok. Jadi yang kayak kayak ada yang salah nih sepertinya gitu loh. Ya, betul. Nah, makasih pertanyaannya Mas Dewi. Ini benar ya. Jadi memang pas puasa itu tantangan bagi yang sedang berdiet adalah binge eating karena hanya punya kesempatan 2 kali makan sebetulnya ya. Iya.
harusnya ya 2 kali makan ya. Kadang malah jadi 3-4 kali makan karena pikirnya sudah buka, terus nanti jam habis tarawih makan lagi, malam sebelum tidur makan lagi. Ada yang kemudian jadi seperti itu, jadi nggak jadi diet. Sebetulnya yang dihitung untuk diet itu kan asupan kalori ya, masuk dan keluar Iya, lebih kurang kalori. sama. Nah, selama masukan kalorinya, sebetulnya saat puasa itu kan masukan kalorinya seharusnya kan berkurang seharusnya, karena makannya 2 kali gitu, istilahnya seperti itu ya kalau kita mengikuti kadang dan bisa menahan diri gitu. Sementara aktivitas kita seharusnya tetap ya, mohon maaf kecuali kalau yang kaum rebahan ya, habis bangun sahur, habis itu tidur sampai sore lagi, bangun lagi makan. Nah itu nggak ada aktivitas. Nah kalau itu otomatis bertambah. Nah ini yang harus berhati-hati, tetap beraktivitas. Jadi dietnya itu mungkin nggak cuma sekedar makanan, tapi aktivitasnya tetap gitu ya. Misalnya ada olahraga, terbiasa olahraga, tetaplah berolahraga. Tapi diatur olahraganya, jamnya gitu. Saya Jangan ini sih TikTokan kayak saya TikTokan gitu. Jadi biar gerak. Iya. Betul, berarti olahraganya Mas gitu. Nah, olahraga hati-hati. Ada yang biasa kan olahraga jogging pagi. Iya. Jam 6 pagi. Nah, itu kalau habis sahur, sesudah sahur olahraga pagi, bagi yang nggak biasa, itu kan terkuras energinya. Iya sih terkuras benar. cairannya, ya akhirnya kehausan. Nah itu yang kemudian jadi nggak bagus. Sebaiknya olahraganya ngabuburit, jadi sekitar 1 jam sebelum buka itu olahraga gitu ya, sekitar 30 menit gitu ya cukup mungkin sampai 1 jam. Kecuali memang sudah terbiasa 2 jam sehari ya mungkin hari awal puasa itu diadaptasikan dulu sekitar 1 jam dulu baru pelan-pelan intensitasnya diangkat. Nah, jadi nanti begitu selesai bisa berbuka bisa minum gitu. Tidak kehabisan cairan serta ini ya energi sebetulnya. Jadi bagi teman-teman yang diet itu kan nggak cuma makan ya, ada yang dengan olahraga. Yang protein kan sebetulnya diimbangi dengan olahraga. Nah, memilih waktu olahraganya jangan pagi atau siang, misalkan olahraganya sore menjelang malam gitu. Jadi kayak nggak ada sore juga menjelang deh buka, yang mau ya orang puasa olahraga siang kayaknya nggak ada juga deh orang yang memilih olahraga siang-siang pas puasa. Pernah ada yang kayak gitu ya. Ada yang kayak gitu. Harusnya enggak ya logikanya ya. Iya. Ya, betul. Kadang tuh masalahnya jadi nggak olahraga. Tapi ya jadi nggak olahraga itu yang jadi nggak olahraga. Iya. Berarti bisa kejadian terus berat maksudnya kalorinya positif kan karena makan untuk 2 kali makan mungkin porsinya ditambah karena puasa merasa lapar gitu ya. Akhirnya kalori positif ya otomatis tambah berat badan gitu. Maka terjadilah anti mitos ya jadinya. Iya. Kalau puasa malah jadi gemuk gitu. Malah jadi gemuk. Beneran. Gitu. Kerasa misalnya ini kayaknya ada yang salah nih. Lu naik? Iya, biarpun nggak banyak tapi mulai kelihatan kayak emang jadi yang tadinya kaum yang diet terus ngejaga olahraga segala macam sekarang ya itu karena mikirnya waduh puasa itu bisa ngejaga pola makan terus bisa nurunin berat badan cuma jadi kaum rebahan jadinya gitu. Iya, jadi itu mungkin jadi salah satu masalahnya kayak gitu sih. Tiba-tiba terus juga ya betul. Tiba-tiba dari yang tadi aktif olahraga gitu selama bulan puasa jadi atlet e-sport ya. Semua olahraga jadi HP. Jadi rasanya kalau olahraga pagi itu takut ya itu masih jauh ke azan maghrib gitu kan. Olahraga sore itu udah keburu ayo kita buka bersama yuk ada ini kayak kagetan sana sini jadi kayak gitu ada aja alasannya gitu kan jadi bikin yang tadinya pengen olahraga segala macem ya udah deh buka bersama dulu masa gue olahraganya jogging dari rumah ke tempat buka bersama kan. Iya. Ada yang gitu loh Mas kadang-kadang ya sambil naik sepeda atau gimana jadi aktivitasnya diseling dengan naik sepeda. Jadi misalnya pergi sore itu sengaja pulang kantor naik sepeda atau sengaja keliling kompleks naik sepeda, beli lauk untuk buka agak jauhan dikit naik sepeda gitu bisa juga aktivitas itu ya. Iya. Intensitasnya kan nggak berat tapi itu ya sedang-sedang gitu. Tapi bukan intensitas. Jadi sebetulnya kuncinya di situ sih kalau untuk diet ya teman-teman. Tam, mau tanya nih Tam, lanjutin pertanyaan Delu tadi. Ada nggak efek karena walaupun makannya 2 kali nih, tapi yang kalau sama bulan puasa kan dia makan akan selalu malam ya, ya nggak sih kayak maksudnya ya setelah jam 6 sore gitu, which is yang udah makan malam. Sedangkan orang dia tuh kan salah satu treatment
treatment pada umumnya nggak makan malam dong. Nah, ada efek nggak? Karena mungkinkah dia sebenarnya makan cuma 2 kali, tapi karena makan malam jadi naik gitu? Jadi sebetulnya bukan perkara makan malam atau enggak sih diet itu. Bukan kalorinya. Karena kalorinya sebetulnya. Problemnya adalah biasanya kalau lihat biasanya kalau bukber bareng teman-teman ya, yang habis puasa itu biasanya buka puasanya brutal. Iya. Itu benar. Porsinya besar, tanduk lagi bahasa Jawa ini tanduk. Isinya tambah gitu tambah gitu ya. Jadi nah itu kejebol kalorinya gitu. Ya. Sebetulnya selama dia bisa itu. Selama dia bisa ngatur kalorinya. Mikirnya gini kayak dulu tuh kan kayak waduh, emang sih nggak makan berat kayak nasi segala macam. Iya. Tapi digantinya kan gorengan, segala macam justru malah lebih parah, manis gitu ya. Iya, kolak, sop buah, wah segala macam udah yang manis-manis, yang karbo, yang goreng-gorengan, yang lemak-lemak udah masuk semua. Pisang hijau, waduh. Kacau. Abis terawih diantem sate kambing. Manis kan sate kambingnya. Nah, itu sih masalahnya sebetulnya kalorinya. Jadi selama orang ini bisa menjaga sebetulnya konsumsi, sebetulnya makan malam tuh nggak ada masalah selama kalori itu diatur gitu ya. Nggak ada masalah sebetulnya. Dan lagian ada yang berkepercayaan bahwa makan setelah jam 7 malam itu nggak baik. Nah, tapi kan kalau buka puasa kan kalau di Indonesia kan jam 6. Betul. Iya. Sebetulnya kadang yang bermasalah itu tadi bukanya puasa brutal, habis itu nyemil-nyemilnya habis tarawih misalnya ada kajian atau ada kumpul-kumpul, dapat snack lagi, makan snack lagi, pakai teh manis, ada kopi manisnya. Nah, itu yang kadang-kadang perlu dipertimbangkan. Kalau memang kita tahu nanti habis ini ada snacknya gitu, ya makan malamnya agak dikurangi sedikit, jadi nanti porsi snacknya. Kadang kan nggak enak nolak gitu. Ya, walaupun pada kondisi prokes, pada kondisi pandemi sekarang, biasanya memang kalau acara-acara doa bersama atau tarawih gitu, biasanya snack-snack juga dibawa pulang istilahnya take away. Iya. Itu gimana tadi Dok? Itu mending kalau misalkan yang habis buka gitu terus langsung ada kegiatan tarawih. Biasanya habis buka naik ke mata, Dok. Iya, habis buka tuh langsung udah buka banyak segala macam. Wah, itu tuh perasaan kayaknya gue belum makan berat deh. Padahal tapi udah gorengan 3, lontong 2, berat itu lagi risotto. Ini pikirnya tuh belum makan berat nih, gue baru snack doang gitu kan, udah gitu tidur. Iya. Itu kayaknya kacau lagi. Habis buka puasa tutup mata. Itu kan hemat energi, itu hemat kalori. Iya, bangun tengah malam. Lapar lagi bangun lagi. Luar biasa. Itu kayak ada. Betul, satu tips lagi itu. Tak potong. Itu dulu ada temen gue Del kayak gitu. Jadi kita buka bersama nih pas lagi kuliah Del. Buka bersama kita di restoran di mall kan. Wow, brutal banget temen gue. Makan pesen paling banyak. Tiba-tiba ngilang, nggak ikut PT, nggak gantian bayar. Brutal banget tuh. Sampai sekarang nggak berani ajak buka Bang. Itu kelakuan brutal. Itu bukan agak kurang ajar itu. Menjurus kriminal ya. Tapi kalau bulan puasa itu kan ada momen buka bersama. Kalau di LP makan bersama terus ya? Kalau kita ditahan bersama. Ya ada ini ya, oleh makan bersama ya yang sama. Iya, ada tahu. Nah, tadi berarti nggak ada efek ya, nggak bawa makan malam itu nggak ada efek. Yang penting asupan kalori. Ya, kalau kita tahu kebanyakan ya ada olahraganya. Mungkin ini tips sedikit untuk teman-teman semua kalau kita makan karbo pada kondisi buka pada saat sahur terutama ya mungkin bisa pilih mulai dipertimbangkan pilih karbo yang indeks glikemiknya yang istilahnya tidak cepat dipecah menjadi gula ya indeks glikemiknya. Bahasa sehari-hari. Inilah ya pada intinya menghindari yang gula-gula yang terlalu sederhana. Misalnya sirup gitu ya. Sirup sederhana. Itu hindari gula-gula sederhana ya. Sirup ya. Terus habis itu orang sederhana nggak ada yang buka puasa minum sirup, Itu orang kaya, bukan gula sirup, gula pasir, teh manis. Nasi putih itu juga karbohidrat dengan simplex ya karbohidrat. Saya sahur udah nggak boleh makan nasi putih sih, soalnya kan terlalu karbonya terlalu tinggi, jadi makannya nasi
kuning, nasi liwet, nasi uduk, nasi goreng. Itu sama aja itu Mas. Itu nasi putih dibumbuin. Delu ada sahur nasi tumpeng namanya. Kalau mau nasi merah Mas, atau dicampur. Kadang-kadang kalau awal makan nasi merah aja tuh gak enak gitu ya. Campur. Jadi kalorinya atau singkong gitu ya. Kentang. Nasi campur pakai nasi merah campur nasi putih ya. Ya, kalau misalnya awal-awal sahurnya nasi goreng. Terus toppingnya tuh bubur. Iya. Toppingnya Indomie lagi, aduh. Toppingnya Indomie. Indomie rasa rendang. Waduh. Mau bertanya lagi nih. Ini mungkin yang sering juga agak kelupaan oleh teman-teman yang kayak tadi Delu lagi on diet gitu dan juga puasa. Mungkin agak sedikit lupa kopi nih, tentang perkopian. Kan kopi itu, apalagi kopi saset gitu ya, itu kan gulanya agak-agak jahat ya nggak sih, kayak nggak tahu bahasa klinisnya gula jahat atau apa sih, tapi nyebutnya kayak gulanya biang gula gitu. Ya, gula sederhana, nyebutnya gula simplex itu tadi kalau bahasa. Oh, itu gula simplex. Oke, nah kalau selama di bulan puasa ini, apakah sebaiknya minum kopi dikurangi atau benar-benar nggak sama sekali, ataukah sebenarnya ya udah slow aja gitu, nggak apa-apa kok? Oke, kalau kopi yang sifatnya memang memang tidak terlalu banyak gulanya sih nggak ada masalah ya sebetulnya. Kalau sahur yang di kawasan gini, sahur dengan menggunakan yang terlalu manis begitu, yang banyak karbohidrat simplexnya itu tadi. Karbohidrat simplex itu dia cepat dipecah jadi glukosa, cepat dipecah jadi energi. Jadi cepat habis loh cadangannya, nggak bisa ditabung gitu. Nah, akibatnya orang kadar gulanya naiknya cepat, tapi habis itu turun lagi. Nah, jadi dia habis itu laparnya gampang gitu. Dia kenyangnya cepat, tapi laparnya gampang. Nah, lain sama karbohidrat yang istilahnya karbohidrat yang lebih kompleks ya. Tadi misalnya nasi merah, kentang, singkong gitu ya. Itu lebih mending, jagung gitu. Nah, itu lebih mending. Jadi dia kenyang, naiknya gulanya nggak terlalu cepat, pelan-pelan gitu. Jadi dia bertahan laparnya lebih lama. Karena kan yang memacu kita lapar selain perut kosong adalah kadar gula turun toh sebetulnya gitu. Nah, itu yang sebetulnya bisa dikendalikan dengan mencegah. Maka kalau sahur sebaiknya jangan makan yang terlalu manis-manis. Kalau berbuka dengan yang manis, setuju makan kurma atau teh manis. Karena apa? Karena cadangan gulanya habis, butuh ditukar agak cepet kan. Nah, pakai gitu. Selama pasien tidak ada sakit diabetes ya. Kalau ada pasien sakit diabetes, tetap sesuai saran dokternya gitu ya. Betul. Insulinnya gitu ya misalnya. Pantesan saya ini. Kalau habis buka emang paling pas, saya suka makan buka puasa sama mantan, karena kalau cewek itu habis putusan tuh makin manis gitu ya. Iya. Khususnya mantan ya. Iya. Lebih manis dari sebelumnya. Menambah nafsu makan ya. Mantannya langsung dimakan ya. Takjilnya mantan. Batal lah. Batal. Ya. Aduh. Gitu. Atau jadi hati-hati ya milih yang terlalu manis. Iya. By the way, ini agak sedikit out of topic sedikit. Delu, selama pandemi kemarin aman kan? Maksudnya tidak sempat terjangkit COVID atau sempat? Enggak. Alhamdulillah enggak sampai COVID segala macam, karena ya itu dia, bahwa waktu pas COVID justru malah kegiatan tuh banyak. Jadi kayak salah satunya Jinjit Challenge dulu viral, terus banyak kegiatan, bikin konten segala macam ya, TikTokan. Jadi kayak hal-hal yang memang buat Delu itu bisa meningkatkan imun, tetap dijaga ya, olahraganya. Biarin kayak TikTok aja, bikin satu konten aja kadang-kadang sampai keringetannya udah kayak orang lari 3 kilo gitu loh. Iya, jadi kayak alay. Nggak masalah kalaupun mereka berpikir bahwa main TikTok kan tuh alay. Toh kalau kita ada ada hal positif yang bisa diambil, nggak masalah gitu. Iya dong. Dan dapat cuan juga. Iyalah. Pada akhirnya tidak apa-apa alay asal harga masuk. Nah itu karena kayak lu alay, nggak masalah lu. Setidaknya dengan gue main TikTok, justru masa pandemi yang teman-teman yang lain menjerit, gue malah ngetik gitu loh. Iya, gitu. Iya. Karena ada pasti. Iya, kalau kita bisa beradaptasi terhadap zaman, pasti kita tidak akan tersiksa sih ya. Tapi yang agak sedikit terganggu mungkin ketemuan sama istri ya.
Itu aja sih. Itu juga emang dari awal pandemik itu kan dulu Februari 2020 Februari 2020 itu emang rencana tuh tadinya mau ke Australia bareng, cuma gue pikir bahwa ini mau Ramadan nih, karena kalau misalkan di Australia puasa sendirian kayaknya waduh susah nih gitu. Iyalah, benar. Jadi kayak apalagi kalau Lebaran kan momen kumpul keluarga kan. Betul. Biarin istri pulang dulu ke Australia duluan. Gua habis Lebaran mau nyusul Lebaran, gitu. ya. Nggak taunya masuk bulan puasa langsung COVID, langsung pandemi dan yang udah susah tuh sampai ketemu sekarang. tuh. Iya, makanya makanya di Australia puasanya pendek tuh Mas biasanya. Kalau jam hari sekarang ya. Oh iya, lagi pendek ya. Puasanya pendek ya. Oh, iya. Tapi kalau misalkan di Sydney ya. Karena kan kalau yang di Sydney itu kan jamnya tuh kayak diputer gitu, kayak yang harusnya jam 6 mereka jadi kayak yang biasanya pulang kerja itu jam 6 misalkan nih. Jadi langsung gelap tuh. Sekarang jamnya tuh diputerin. Jadi jam 6 tuh bukan pas maghrib, jam 6 tuh tiba-tiba ada di angka jam 4-nya di kita gitu. Jadi gimana caranya mereka pulang kerja tetap merasakan sore hari kumpul bareng keluarga gitu. Nah gitu kan, kok gitu sih, emang sengaja pemerintahnya. Jadi jam 6 itu adanya kalau di Sydney itu misalkan kayak jam 4 di sini gitu. Kita ya. Oh gitu. Jadi orang-orang pulang kerja tuh lebih awal. Iya. Tapi mungkin walaupun lebih pendek, di Sydney puasa Delu akan lebih berat karena dia puasa sendiri di keluarga besar istrinya. Itu yang bikin berat ya. Iya itu dia. Nanti lunch. Udah gitu kan, coffee. Godaan kalau di sini kan godaannya paling kopi apa segala macam. Kalau di sana kan godaannya ayo lunch yang steak, wine segala macam. Tidak bisa dong. Ini tidak bisa dilewatkan gitu kan. Dan hikmahnya Del. Hikmahnya adalah karena COVID, lo 2 kali Ramadan ini bisa berbuka dengan mantan yang manis dong. Oke, ini kita waktunya udah berada di ujung acara karena berhubung channel YouTube gue belum ada monetize-nya, jadi Zoom kita masih gratis, Del. Jadi ada limitnya. Mungkin ada sedikit pesan-pesan nih buat Dogma, dari Dogma buat sodok-sodok semua nih, sobat Dogma yang lagi menjalankan puasa di tengah pandemi. Apa nih yang kira-kira mau disampaikan?